Cerita diawali oleh prajurit semut yang jumlahnya ribuan, dan mereka sepertinya ingin membangun sebuah rumah yang cukup besar di dalam tanah. Saat ini kehidupan semut-semut itu pun masih terasa damai-damai saja. Semut jenis ini adalah jenis semut merah yang sangat berbahaya apabila mereka merasa terganggu. Apabila terkena gigitan semut ini maka kulit akan merasa sakit dan bengkak. Terlihat sebuah bus sedang melintasi pedalaman semak-semak yang ada di pinggir kota. Sepertinya bus itu membawa murid-murid sekolah dan para guru untuk berwisata ke pedalaman hutan, ya mungkin seperti pelajaran biologi. Setelah berjalan cukup jauh tiba-tiba bus itu pun berhenti karena macet dan mesinnya mati. Kemudian Pak Supir pun turun untuk memeriksa bus tersebut. Namun bus itu berhenti tepat di dekat sarang semut yang jumlahnya ribuan tadi. Waduh! Alamat celaka ini para penumpang bus. Sekarang bus tidak bisa bergerak kemana-mana, sepertinya kerusakannya sangat berat sehingga mereka harus menunggu bala bantuan untuk bisa menghidupkan kembali bus itu. Pak Supir pun masih memeriksa keadaan bus, sedangkan di seberang Pak Supir terlihat gerombolan semut yang sedang santai-santai di atas sebuah batu. Namun akhirnya mereka bisa keluar dari semak belukar itu, setelah bantuan datang menghampiri mereka. Cerita kembali ke sebuah ruang pengobatan yang ada di bandara pesawat terbang. Di sana terlihat seorang pria gendut yang sedang diperiksa oleh seorang dokter. Sepertinya pria itu mengalami kesehatan yang tidak biasa, sedangkan untuk menaiki pesawat terbang keadaan setiap penumpang haruslah dalam keadaan sehat. Dokter itu pun sempat melarang pria itu untuk naik ke pesawat. Dokter pun bertanya apa yang sudah kau makan dan minum dalam beberapa hari terakhir. Pria gendut itu menjawab, ia hanya makan dan minum di sebuah kedai kecil di pinggiran kota beberapa hari yang lalu. Namun dokter tetap melarang ia untuk terbang. Setelah berdebat dengan panjang lebar, akhirnya pria gendut itu memberi dokter itu sejumlah uang agar ia lolos dalam pemeriksaan kesehatan. Dokter pun menerima uang itu dan akhirnya pria gendut itu pun lolos dalam hal kesehatan. Cerita kembali kedua orang pilot yang akan menerbangkan pesawat, dan di dalam ruang tunggu telah banyak penumpang yang akan menaiki pesawat. Tidak lama kemudian terdengarlah arahan kalau penumpang sudah boleh menaiki pesawat yang sudah ditentukan. Akhirnya semua penumpang menaiki pesawat dan memilih tempat duduk yang mereka punya. Pesawat pun akhirnya lepas landas meninggalkan bandara tersebut. Setelah lepas landas keadaan di dalam pesawat masih aman-aman saja, dan terlihat ibu dan anak sedang berdebat masalah pribadi mereka. Dan di dalam pesawat juga terdapat pria-pria tampan yang mempesona. Pramugari pun menyiapkan minuman buat para penumpang, sedangkan pria gendut yang lolos dari pemeriksaan kesehatan tadi, terlihat ia duduk menyendiri di kursi bagian depan. Tidak lama kemudian pria gendut itu berdiri dan terhuyung-huyung lalu muntah di tempat duduk penumpang yang lain. Penumpang yang lain mengira kalau ia mabuk pesawat terbang, namun setelah melihat banyak semut yang keluar dari mulutnya, sontak membuat seluruh penumpang menjadi ketakutan dan cemas. Mungkin inilah sakit yang ia tutup-tutupi dari pemeriksaan di bandara tadi. Akhirnya pria gendut itu pun roboh dan tewas di tempat. Sungguh keadaan menjadi sangat mencekam saat ini. Tiba-tiba seorang laki-laki yang kita sebut aja namanya John langsung membuka baju pria gendut itu, namun apa yang ia dapat? Ternyata di tubuh pria itu terlihat lubang yang sangat besar dan mengeluarkan semut dari tubuh mayat pria gendut itu. Sepertinya ia menelan beberapa semut saat ia makan di kedai di pinggir kota waktu lalu. John meminta semua penumpang untuk tenang dan jangan panik, namun semut pun mulai menyebar di dalam pesawat. Dengan begitu semua penumpang pun menjadi sangat ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengusir semut yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Ternyata ada seorang wanita ilmuwan di sana. Ia mengambil satu ekor semut yang telah mati dan ia mengamatinya. Semut jenis ini adalah semut yang sangat mematikan dan ia bisa hidup di dalam tubuh manusia apabila tertelan. Namun ia bingung dan heran, semut seperti ini sangat langka dan susah ditemukan, tapi kok bisa semut ini berada dan berkembang biak di dalam tubuh pria gendut yang barusan tewas. Sang pramugari pun langsung menghubungi pilot bahwa di ruangan penumpang telah terjadi hal mengerikan alias banyak sekali semut mematikan yang sudah menyebar di dalam kabin pesawat. Pilot pun sangat terkejut mendengar kejadian itu. Lalu seorang pilot pun keluar untuk memastikan keadaan, namun setelah melihat ada yang tewas maka pilot pun segera melaporkan keadaan darurat ke pos pengawas bandara terdekat.
Waktu terus berjalan, pesawat pun terus mengudara menuju bandara terdekat, sedangkan semut sudah hampir menguasai pesawat. Para penumpang pesawat pun mencari cara dan akal bagaimana untuk mengatasi semut-semut yang sudah meringsek masuk ke semua sudut pesawat. John dan wanita ilmuwan itu pun terus berbincang mencari solusinya. Sang pilot terus berkomunikasi ke pos pengawasan di darat. Ia mengatakan kalau pesawat dalam kondisi gawat darurat dan meminta untuk mendarat dengan segera ke landasan terdekat. Penumpang pun merasa senang karena akan segera mendarat dan bisa lolos dari serangan semut-semut ini. Mereka akan sampai ke landasan terdekat kira-kira 1 jam penerbang lagi. Sedangkan mereka tidak bisa menunggu terlalu lama karena situasi semakin gawat. Namun John dan ilmuwan itu mencurigai kalau pria gendut tadi tidak kebetulan ia meninggal dengan mengeluarkan semut dari mulutnya, bisa saja ia membawa beberapa paket di bagasi bagian belakang pesawat. Kemudian John dan wanita itu bergegas menyelidiki ke belakang pesawat di mana di situ tempat semua barang-barang atau paket berskala besar ditaruh. Sungguh semut ini bukan hanya mematikan tapi juga pintar, mereka mencoba merusak sistem terbang pesawat. Ternyata semut itu merusak aliran listrik di pesawat itu hingga di dalam pesawat menjadi gelap. Entah dari planet mana semut ini berasal hingga bisa sepintar itu. Semua penumpang pun menjadi semakin cemas dan ketakutan sedangkan bandara terdekat masih sangat jauh. Menara pengawas pun terus berkomunikasi dengan pesawat dan selalu menanyakan bagaimana perkembangan di dalam pesawat. Di kantor kementerian beberapa pejabat dan ilmuwan berkumpul bagaimana cara atau penangkal untuk membasmi semut-semut ini. Seorang profesor menjelaskan kalau semut jenis ini sangatlah berbahaya, dan hanya di hutan Amazon saja tempat semut ini berkembang biak. Setelah panjang lebar penjelasan ilmuwan itu, ternyata tidak ada solusi untuk mengusir semut-semut apalagi kejadian ini terjadi di dalam pesawat. Kalau kita menggunakan semprotan atau api sungguh tidak memungkinkan karena bisa mengakibatkan kebakaran. Solusinya mereka harus bersabar dan jangan panik sampai mendarat di bandara terdekat. Mulai sekarang pesawat itu sendirian dan mengatasi masalahnya sendiri, di mana semut-semut itu sudah merajalela menakuti penumpang dan terus merusak pesawat. Mereka pun sangat kebingungan dan pilot pun keluar dari ruangan untuk mencoba menenangkan para penumpang. Setelah memberikan nasihat tiba-tiba pilot tua itu dijatuhi oleh semut-semut yang berada tepat di atasnya. Keadaan semakin kacau dan pilot itu menggerang kesakitan karena digigit oleh ribuan semut yang sudah merayap di badannya. Yang lain pun berusaha untuk menyelamatkan nyawa sang pilot. Pilot tua itu pun tewas di tempat, dan beberapa gerombolan semut terus mengawasi penumpang yang lagi dalam keadaan panik. Setelah menghabisi si pilot, semut-semut yang lain mencoba merusak sistem pesawat lagi. Sepertinya semut ini ingin sekali melihat pesawat ini jatuh. Pilot dan pramugari pun terus berusaha sekuat tenaga agar sampai ke bandara terdekat sambil mengingatkan kembali agar tetap tenang dan jangan panik, bahwa kita sebentar lagi akan mendarat. Tiba-tiba pesawat mengalami guncangan hebat di udara. Ini pastilah ulah semut-semut nakal yang merusak sistem pesawat barusan. Dengan kondisi pesawat yang setengah rusak, ini menambah lagi ketakutan kecemasan kepada semua penumpang. Tidak henti-hentinya semut itu merusak pesawat, sampai-sampai terbang pesawat pun sudah hampir menukik ke bawah. Terlihat semua penumpang sudah pasrah atas kejadian yang menimpa pesawat ini, karena hanya ulah semut mereka sampai tidak berdaya. Sang pilot berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan terbang pesawat di udara. Segala usaha dan upaya dikerahkan. Saat seperti inilah mereka membutuhkan pilot yang sangat berpengalaman. Pesawat terus berguncang hebat, mereka pun disuruh untuk tetap duduk dan mengencangkan sabuk pengaman. Tapi sepertinya mereka sudah sangat panik sampai-sampai tidak lagi memperdulikan sabuk pengaman yang ada. Di bagian dapur terlihat John pramugari dan wanita ilmuwan itu mencari semprotan atau apa saja yang bisa membasmi semut itu. Mereka tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di dalam pesawat. Karena ancaman utama mereka adalah semut-semut itu. Setelah memiliki semprotan yang cukup, akhirnya mereka menuju ke bagasi bagian belakang pesawat karena mereka yakin pasti ada sebuah paket yang berisikan semut-semut ini. Di dalam kamar mandi ada seorang penumpang yang ingin mencuci muka, namun malang ternyata di dalam sana banyak sekali semut di sana. Tanpa ia sadari semut-semut itu pun sudah merayap di kaki sampai ke badannya. Lalu ia berlari keluar untuk meminta pertolongan. Hanya dengan semprotan pemadam kebakaran mereka gunakan untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu.
Sedangkan si John dan wanita cantik sudah sampai ke bagian bagasi pesawat, mereka pun langsung memeriksa setiap paket yang ada di sana. Sedangkan pesawat sudah semakin oleng atas kerusakan yang dialaminya, pilot pun menjadi semakin cemas akan jatuhnya pesawat ini. Setelah berkeliling akhirnya si John menemui sumber dari mana semut ini berasal. Ternyata ada sebuah kotak kayu yang pas dibuka, keluarlah jutaan semut-semut jahat ini, mereka pun sungguh sangat terkejut dibuatnya. Mereka berdua pun segera membasmi semut-semut itu dengan semprotan. Di ruangan penumpang terlihat pramugari itu juga diserang sama semut-semut. Untunglah ada seorang gadis yang menyelamatkannya dengan semprotan pemadam kebakaran. Tanpa henti semut terus menggerogoti kabel-kabel sistem pesawat. Sedangkan pilot masih berusaha untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Terlihat John dan wanita cantik itu sedang membuat ramuan anti rayap, karena semprotan yang mereka punya telah habis dan masih kurang untuk membasmi semua semut yang ada di pesawat. Lalu mereka menyisiri sistem perkabelan pesawat untuk mencari semut yang sedang berusaha merusak secara total sistem kerja pesawat ini. Akhirnya mereka menemukan box elektrik di mana di dalam sana banyak sekali semut-semut yang sedang menggigit kabel-kabel elektrik. Langsung saja mereka membasmi semut-semut itu. Namun tidak sampai di situ saja, di area yang lain pun semut-semut semakin ganas merusak sistem pesawat. Segera dan bergegas mereka membasmi semut-semut jahat itu. Setelah mereka membasmi semua semut, akhirnya mereka memperbaiki sedikit dan pesawat pun kembali normal kembali. Namun mereka pun tetap harus mendarat secepat mungkin. Beberapa orang tewas akibat pembajakan pesawat oleh semut ini. Entah siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Apa murni atas kelalaian pria gendut, atau ada yang menunggangi kejadian ini? Akhirnya pesawat pun akan segera mendarat, guncangan-guncangan terjadi di badan pesawat, tinggal beberapa ratus meter lagi tetaplah bertahan kawan. Sedangkan di landasan telah siap tim penyelamat yang akan mengevakuasi penumpang dan menetralisir kondisi di dalam pesawat. Akhirnya mereka pun sampai di landasan dengan selamat. Semua penumpang pun turun, namun si John dan wanita cantik itu pun saling menatap, mungkin saja telah tumbuh rasa cinta di hati mereka. Oke guys, sekian dulu ringkasan cerita film pembajakan pesawat oleh semut-semut ini. Sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya ya guys, sampai jumpa.